salah jurusan kayaknya. Nah, terus begitu lulus, gue mau ngapain ya? Besok masa depanku gimana ya? Besok belum juga. Nah, timbulnya overthinking itu tadi, yang tadi sempat dibilang omongannya tonggo. Itu apa ya? Itu benar-benar apa namanya? Kadang-kadang mempengaruhi mental, ya? Iya. Terus tidak adanya tujuan hidup, gitu. Juga misalnya mahasiswa, ini banget, semangat banget setelah ikut LSM, ikut organisasi, ke banyak teman dan sebagainya. Tiba-tiba lulus jebret. Wah, kemarin cita-citaku untuk giat di LSM ternyata sekarang aku harus hidup realitas nih. Iya, betul. Aku nggak punya duit dari LSM. Misalnya nih, aku nggak bisa hidup di pelayanan terus. Ongkos cost living mahal, mau gimana? Nah, itu yang memicu juga overthinking, gitu. Terus pertemanan yang mulai mengerucut, bener nggak? Mengecilkan circle ya. Nah, circle-nya makin kecil, ya. makin kecil. Nah, teman-temannya mulai hilang. Teman-teman mulai hilang. Yang kemarin pokoknya tos bro, kita ada untukmu terus. Tapi ternyata setelah lulus, setelah mereka pulang kampung, setelah mereka pada merantau sendiri-sendiri, gue sendirian nih. Betul. Gitu. Terus sekarang nih yang paling jamak terjadi adalah fenomena sosial media. Itu yang itu gudangnya pressure itu sebenarnya. Itu yang menyumbang banyak di overthinking tadi. Begitu sekarang kita menginjak dari 23 tahun tadi yang gamang, setelah fresh graduate gue mau ngapain nih, gitu kan. Pertemanan mulai hilang yang kemarin katanya solid, umur 25 ke 27. Pekerjaan yang tadi living cost mahal dan sebagainya. Gue kalau melayani terus kapan dapat duit nih? Gitu. Itu pertama. Yang kedua, 25 ke 27. Gue mau relation, pacaran lanjut, tidak pacaran tapi tetangga sudah teriak-teriak kapan nikah. Dan kita melihat Instagram, kita melihat teman sebaya kita sudah mempunyai seolah-olah dalam tanda kutip, karena hanya di etalase loh ya. Iya betul, display. Seolah-olah, loh dia udah nikah nih. Terus makan di tempat enak-enak. Gue kok jalan tempat terus sih? Jalan di tempat pacar boro-boro. Apalagi tunangan, apalagi menikah. Nah itu. Usia 30, itu termasuk juga quarter life crisis masih termasuk itu. Usia 30 kalaupun mereka sudah menikah, what next? Anakmu kok belum ada? Gak ada habisnya ya kayaknya. Gak habis. Gitu. Kalau diturutin tuh. Nah, yang menikah pun, yang sudah menikah pun juga ada hantaman-hantaman psikis yang paling berat adalah ketika kumpul-kumpul keluarga. Kamu sih pilih katakanlah picky, selektif, terlalu selektif. Ya. Atau yang 30 tahun belum married, iya sih kok nggak nikah-nikah. Nah, kamu sih sekolah ketinggian. Nah, pinteran. Nah, gitu. Jadi usia 23 tahun ke 30 above sedikit itu adalah masa-masa di mana orang kejedot dengan realita. Kuncinya di situ ya. Garis bawah underline nih. Realita sama kemarin ekspektasi tuh collide. Iya. Sama lain. Iya, harapan dan kenyataan yang sangat berbeda gitu. Terus guncangan overthinking juga guncangan dari domestic reason. Pandemi. Domestic reason itu salah satu anggota keluarga kita meninggal secara maksudnya too faster gitu. Yeah. Jadi COVID kemarin kan luar biasa ya, tiba-tiba masuk rumah sakit 3 hari kemudian nggak ada. Nah itu yang benar-benar membuat shock, kemudian efeknya menjadi overthinking. Aduh nggak ada mamaku lagi, besok aku gimana? Aduh nggak ada papaku lagi, besok gimana? Yang mensupport saya siapa? Nah jadi makanya sebelum ke konsep mindfulness saya membahas ke yang penyebabnya dulu. Yes, dibedah dulu ya. Overthinking itu asalnya dari mana? Gitu. Asalnya dari mana? Jadi kalau misalnya kita membahas mindfulness dengan overthinking itu kita nggak bisa patah-patah. Hanya mindfulness dan hanya overthinking. Tapi ini seperti satu kesatuan gitu. Penyebab overthinking, kemudian kita berusaha untuk reducing.
Ada stress reduce management yang setelah kita tahu, apakah ada yang di screen merasa hari ini merasakan apa yang saya ucapkan adalah suatu tanda-tanda bahwa Anda mengalaminya? Ya, raise hand. Sudah ada yang Kayak langsung raise hand semua. tersenggol-senggol ini. Coba raise hand dulu. Waduh, ada yang semangat. Ada Yohanes Bang Filbert. Bas, Bang Bas. Kak Filbert. Langsung Kak Ania Mardes. Tersentil ya Langsung semuanya. tersentil. Dus. Iya, karena termasuk sebab overthinking itu adalah teman sebaya kita lihat sepertinya sudah menemukan tujuan hidup. Lewat apa? Sosmed. Jahat loh sosmed ini Tidak kadang-kadang. selalu jahat. Asalkan kita punya mindfulness bagaimana kita Menyikapinya. menyikapi karena sosmed juga sangat berjasa bagi kita ya, untuk jualan, untuk menemukan portofolio ya. untuk relasi-relasi. Jadi setiap zaman ada impact-nya. Karena perubahan itu kekal. Perubahan itu selalu ada, tinggal kita siap atau tidak. Karena di dunia ini nothing immortal. Yang pasti adalah perubahan. Nah, termasuk yang overthinking tadi, mau berubah menjadi stabil apa enggak? Mau berubah menjadi mindfulness apa enggak? Gitu. Karena salah satu penyebab juga adalah menjalani hidup mandiri untuk pertama kali. Yaitu tadi life crisis tadi umur 25, 27 itu kan menjalani hidup mandiri untuk pertama kali. Termasuk umur 23 pun. Tapi juga mungkin karena domestic reason, entah papahnya, mamahnya tidak ada. Too early juga enggak? Itu juga termasuk guncangan. Gitu. Jadi hal-hal yang membuat overthinking itu luar biasa sekarang ini. Gak akan ada habisnya. Nggak akan ada Gak habisnya. bisa dikontrol. Nah, ada yang menggelikan juga ini. Mungkin teman-teman, mungkin ada orang yang kayak saya misalnya ya. Saya akan posting di sosial media saya, mungkin saya baru bangun tidur, plek. Saya nggak peduli orang itu menilai saya seperti apa. Aduh, mukanya kok kucel banget sih. Aduh, kok ini banget. I don't care. Karena kebahagiaan saya hari ini adalah saya pengen selfie ketika saya bare face. Tapi ada juga yang sudah dandan, dressnya bagus, outfitnya bagus, foto tapi mau posting aja, nanti like-ku berapa ya? Nanti song komen Insecure. itu dia. Jadi the little things itu pun dipikirkan manusia zaman sekarang. Bagaimana nggak secara mental, makanya akhirnya ujungnya ke mental illness. Gitu. Kalau kita nggak melatih tadi yang dibilang mindfulness tadi, gitu. Ya, udah tadi ya penyebabnya kenapa orang overthinking ya. Betul, kan itu berarti nggak bisa dikontrol ya teacher. Yang dari luar, reason yang dari luar. Yang bisa kita manage adalah mulai dari diri kita sendiri itu sendiri. Ya, Berarti mulai dari how to survive gitu. Kita mengupas how to survive gitu ya. Nanti baru ke mindfulness. Bagaimanakah kita bertahan untuk tidak overthinking tadi, gitu. Salah satunya adalah don't compare with others, gitu. Jadi tidak membandingkan keadaan dirimu dengan orang lain. Tapi cukup sulit ya sekarang karena kan realitanya kita ngeliat nih temen kita udah punya ini punya itu. triggernya tuh banyak gitu ya. Jadi saya, aduh, kok ini kayaknya mulus banget sih gitu. Betul, indah-indah Simple banget ya. itu. Karena yang sibuk pikiran kita sebenarnya orang don't care mungkin ya. Standar kecantikan misalnya harus putih, harus apalah, harus yang kalau istilah sekarang glowing. Oke, glowing in Gitu the ya. dark. Nah, glowing. Nah, kita akan mengcompare diri kita yang sederhana ini. Muka saya ini sederhana banget, tapi puji Tuhan saya tidak pernah merasa harus iri sama orang lain gitu. Gitu ya. Jadi ada orang yang sangat kayak kok kulitnya mencirit sampai glowing ya. Ini terus kita melihat diri kita sendiri, akhirnya dia insecure. Gitu. Nah, itu yang pertama, how to survive from overthinking. Terus yang kedua, try a new things, gitu. Mencoba sesuatu yang baru, hobi misalnya. Nah, itu mengurangi, misalnya kita scroll medsos terus berjam-jam,
itu kan nambah overthinking. Betul. Itu kan nambah overthinking. Jadi mending menjalani hobi. Kalau sekarang lagi heboh nyepeda, ya nyepeda. Kalau lagi heboh tanaman yang sekarang katanya janda bolong itu, ya janda bolong gitu. Jadi try a new things. Waktu ya. Nah, Jangan rebahan terus ya. Ih jangan. Kalau Scrolling, rebahan habis. Nah itu. Terus yang tidak kalah pentingnya ada self love. Self love. Jadi kita mencintai apa adanya kita sendiri. Entah kulitnya tidak seperti apa yang orang harapkan atau kekurangan yang menurut pikirannya sendiri adalah aduh kok rambutku kok nggak indah ya. Aduh. Self love itu adalah salah satu jalan keluar untuk kita tidak overthinking karena kita berhenti membandingkan. Kita berhenti membandingkan. Iya, soalnya kalau kadang orang nggak self love tuh juga berarti dia tidak mencintai apa yang diberikan Tuhan kepadanya nggak sih? Absolutely. Jatuhnya. Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Padahal gitu, kayak udah lahir. berkatnya tuh udah Itu aja bisa udah bagus nafas, banget gitu. bisa hidup, masih Masih bisa berkarya. Iya, betul. Kecil apapun Betul. hasil karya kita, tapi itu juga hasil berkat dari Tuhan. Betul Sebenarnya perlu sekali. disyukuri. Betul. Tadi how to survive tadi, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Terus mencoba hal-hal yang baru yang positif. Terus yang nomor 3, self love ya. Ya self love. Jadi mencintai apa adanya diri kita sebagai bentuk rasa syukur kita sudah diciptakan menjadi sempurna. At least sempurna secara fungsional. Betul banget sih. Bener nggak? Betul Kita banget punya 2 tangan, kita punya 2 kaki, mata kita bisa jelas melihat, hidung kita lubangnya 2, kalau 3 malah bingung nanti. Iya, kelebihan. Itu simple things yang tidak pernah disadari, gitu. Alisnya heboh, alisnya kurang bulunya, terus ngiri sama yang alisnya lebat. Lah kalau alismu 3, apa enggak? Repot. Enggak? Pensil alisnya cepet habis. Nah, kita tarik ke basic things saja untuk self love itu. Gitu. Sing katanya betisnya kayak Tales Bogor. Untung ada betisnya. Untung ada betisnya. Nek mau balong tok. Nah, teman-teman. Bingung. Jadi ketika sekarang Anda di luar sana, di rumah sana, melihat betis Anda, dielus betisnya. Disayangi ya. Disayangi betisnya. I love you so much. Karena apa? Sudah membantu kita untuk setiap harinya bekerja. Gitu. Jadi ketika betis orang lain, wah seperti yang diharapkan orang, Anda tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak. Gitu ya. Jadi itu yang ketiga, self love. Yang keempat adalah yuk Anda terbuka dengan orang yang Anda percaya untuk sharing, untuk ngobrol, untuk berbagi. Karena hubungannya dengan kesehatan, kalau kita menderita, kita suffering sendirian, tubuh akan menjadi asam. Sel kanker, sel-sel yang abnormal akan tumbuh subur. Tapi begitu kita percaya sama orang lain, kita ngobrol, kita mendapatkan enlightenment, kita menjadi, suasana hati kita menjadi lebih enak. Gitu. Nah, yang paling sebenarnya ini bisa dibalik ya. Yang paling pertama menjadi yang kelima. Kebetulan tadi saya gambarkan yang sederhana-sederhana dulu, termasuk alis 3 sama betis tadi. Biar mikirnya nggak kaduan. Self love itu kudu piye Mbak? Apa kudu duwe Pajero atau Mercedes? Wah kalau itu auto. Enggak. Self love itu kita bersyukur kita masih berfungsi, at least kita sempurna secara fungsional. Itu kita sempurna sebagai manusia yang bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu. Nah, yang paling ini nih yang mau kita bahas nih. How to survive from overthinking. Mindfulness. Selain yang keempat yang tadi saya sebut ya. Gitu. Kalau saya taruh di atas nanti orang bingung. Mending yang sederhana dulu. How to survive from overthinking. Jadi mindfulness ini yang akan kita kejar-kejar nih. Ini apa sih? Gitu. Mari kita membahas mindfulness. Berarti kalau dikupas tadi kan sudah yang sederhana. Kalau mindfulness ini berarti aspeknya apa saja? Kalau tadi kan ada basic, self love. Kita tarik yang ke basic. Nah, kalau mindfulness ini kita nariknya kemana ini teacher konsep ini?
mindfulness ya. Ada juga mindful. Mindfulness itu adalah dari bahasa Pali. Bahasa yang artinya sati, yang artinya lagi adalah awareness gitu. Kalau bahasa Jawanya eling. Kalau bahasa Inggrisnya remember gitu. Tapi saya seringkali menggunakan kata sati. Awareness dan atau consciousness mengenai kesadaran. Bahasa kita bahasakan lagi eling gitu. Nah, konsepnya gimana sih? Gimana sih mindfulness tuh opo sih gitu? Awamnya begini, mindfulness itu artinya kehadiran. Gitu. Kehadiran in the present moment. Anda hadir saat ini. Contohnya, kita nyetir. Ya, hal yang paling sederhana. Kita nyetir. Tapi kadang kita pakai gadget di lampu merah misalnya. Anda tidak mindful. Atau Anda makan di depannya ada WA. Jadi mindfulness itu kita sederhanakan ketika kita makan, ya kita menikmati proses makan itu. Tidak makanan di depan Anda, tapi pikiran Anda sesok makan malam di mana ya? Arisane piye? Apa segala macam. Ada contoh temen sambil WA-an sambil ngerokok, yang dirokok apinya. Fatal loh ya ternyata kalau Akibat tidak tidak aware mindful itu tadi. Iya. Nggak aware Fatal loh. akhirnya. Menurut Bapak Mindfulness Modern, Jon Kabat-Zinn, yang pernah saya baca, salah satu mindfulness adalah kekinian, meletakkan perhatian, tanpa judgmental, tanpa judging, tanpa penilaian, yang tadi Anda singgung. sebut di Gitu. awal tadi Nah, ya. tanpa judging itu gimana sih Mbak? Misalnya kita melihat Instagram, kita melihat betapalah bahagianya pasangan ini. How do you know mereka bahagia? Nah, itu udah langsung judging ya. Hah? Gitu. Kita kayaknya nggak tahu, tapi langsung aja ada Iya. assessment dari kita sendiri gitu. Kayak kita sotoy gitu sih. Benar. Mindfulness sederhananya adalah kita hadir saat kita melakukan apapun. Tuh di situ. Utuh di situ. Pikirannya orang lambrang-lambrang gitu. Jadi ketika kita makan, ya nggak usah mikir tagihan dulu. Fokus aja ya sama Fokus makanannya. aja. Fokus aja bahwa oh ikan asin ini enak, oh nasi ini enak, oh sayur ini enak. Dan Anda tahu sayur ini nggak enak atau enak, lidah pelan-pelan. Oh ini kurang kencur misalnya. Itu Anda mindfulness. Gitu, Anda mindfulness. Tapi ketika Anda makan racing, buru-buru, Anda tidak tahu makna makan. Mandi misalnya, jeruk. Mandi bebek. Nah, ada salah satu guru yoga saya, namanya Bastian Puchel, itu guru yoga saya dari Prancis. Saya mengutip ya. Ketika kamu emosional, go to shower. Mandi dan nikmati air itu menyentuh kulit tubuhmu. Gitu. Mandi, rasakan sabun di setiap busa sabun itu di kulitmu. Setelah mandi, itu dengan mindful ya mandinya, Anda akan menjadi manusia yang berbeda. Menjadi manusia yang gak galau banget. Misalnya galaunya tadi 100%, jadi 75. Kalau benar-benar dinikmati ya, tapi Yes. kalau attentionnya memang ada di saat proses mandi itu. Betul. Jadi sekali lagi mindfulness itu mengenai kehadiran. Life in the present moment, bukan life for present. Ya. Karena life for present itu beda lagi dengan hadir sekarang. Gitu. Kalau Anda benar-benar hadir sekarang, Anda bisa merasakan merencanakan hal-hal yang membantu untuk masa depan. Tapi kalau Anda hanya hidup untuk sekarang, Anda tidak memikirkan besok berarti. Iya juga ya.
Mumet, saya pun. Ayo teman-teman, jangan lupa dicatat loh ya. Ini poin-poinnya ini udah kayak poin-poin kuncian loh ini. Poin-poinnya nanti ini soalnya bisa diterapkan Iya, nanti bisa untuk langsung sampai kapanpun, untuk siapapun, Nah, dan prosesnya panjang. ya betul. Jadi berlatih mindfulness itu apa ya? Tidak perlu mengawang-awang susah banget bahwa Anda. Tapi kalau misalnya mau datang ke mindfulness instructor ya silahkan gitu. Tetapi untuk kita bicara mengenai daily life gitu. Mindfulness tuh ya itu tadi, mandi dihayati, dinikmati, keramas dinikmati, makan dinikmati. Terus nanti ada hubungannya dengan yoga. Makanya kenapa yoga itu membantu kita lebih mindfulness. Seperti itu. Terus setelah mindfulness, efek positif dari mindfulness itu apa? Heartfulness. Kita mempunyai hati yang besar. Karena apa? Kita selalu aware, selalu sadar. Tadi kayak misalnya contoh yang tadi self love tadi. Gitu kan? Kita aja menyadari bahwa kita kurang. Bagaimana kita mau mencaci maki orang karena kekurangannya? Non-judgment. Jadi non-judgment. Yes. Bagaimana kita, kalau kita punya kesadaran utuh, mindfulness, yang termasuk no judging. Misalnya, saya punya kekurangan nih, misalnya. Aduh, kuping saya nggak sempurna, gitu misalnya. Saya menyadari bahwa kuping saya nggak mungkin dong mau mencaci orang dengan kondisi yang sama. Gitu. Kita lebih heartfulness bahwa I feel you. Ya, malah kita bisa meletakkan diri kita di other shoes gitu ya Yes. jatuhnya ya. Empati dibangun Empati. dari situ Empati juga. bisa dibangun dengan mindfulness, gitu. Kalau kita orang overthinking, kita cenderung kita sebagai sentral. Kita terus yang kita urusi. Kita memikirkan orang suka nggak sama aku ya? Mau posting, mau ini aja, nanti komennya negatif nggak ya? Semua tentang ego. Tetapi kalau kita punya mindful, kita punya awareness, kita bisa don't care dengan komentar orang. Kenapa? Karena kita self love. Betul sekali. Nah, heartfulness tadi yang dibicarakan bahwa kita punya empati itu saya alami gitu loh. Bukan berarti saya adalah orang yang mindfulness banget. Saya pun masih banyak belajar. Saya melalui journey ini juga jungkir balik gitu. Jadi bukan karena saya sekarang very zen. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya bahwa jungkir balik. Jadi gini, kerutan orang berawal dari ininya sendiri. Makanya ada ungkapan all is well. Bad day only 24 hours. Itu bener banget, saya setuju gitu. Bahwa hari buruk itu cuma 24 jam. Kalau kita bisa memaintain pikiran kita. Seperti itu. Gitu Jadi ya. nggak terus-terusan dibawa gitu ya. Besok bangun pagi masih kepikiran aja kemarin aduh bad day. Besoknya lagi begitu lagi. Kan jadi ke drag ke situ dan energinya drain nanti di situ justru Setiap habis. bangun pagi ketika kita masih dikasih nafas selalu ada harapan. Dicatat, tolong ya. tolong dicatat, harapan akan selalu ada. Betul. Kayak semangat kita tetap berpengharapan. Iya betul. Itu tadi kalau dari segi psikologis, jadi heartfulness, empati dibangun di situ. Kalau dari kesehatan physically sendiri, teacher, mindfulness ini membawa manfaat apa saja, teacher? Atau dari pengalaman teacher sendiri mengalami Ini secara umum ya. secara umum? Nanti baru saya sharing. Orang overthinking, ketika saya berpikir 2 menit, orang overthinking bisa berpikir 2 jam. Orang overthinking mengalami ruminasi, dia gagal move on. Karena cuma itu aja yang dipikirin, tidak melangkah ke depan. Misalnya berimbas ke fisik ya, Anda dicederai orang perasaannya, gitu. Putus cinta, nah ini.
Ya, yang gagal Ini, move on. Ini kenapa ini yang di luar? Ada yang gagal move on Kenapa? di sini? Kenapa? Yang gagal move on. Gimana? Silakan lapor ke sini. Masuk raise hand. Masuk, Raise hand. raise hand, masuk ke kamera. Jadi umur 2, ini biasanya ya orang overthinking di umur 25 ini, di umur 23, 25, 27 above ya. Nah, ketika Anda dicederai perasaannya sama pasangan, karena umur 25, 23, 27 ini adalah saat pertama kali Anda berhubungan serius, relation in seriously, gitu. Jadi hubungannya itu nggak cuma sekedar Sayang-sayangan. Yuk temen nonton, temen makan gitu. tapi sudah merencanakan mungkin ke hal yang lebih besar, gitu kan? Ternyata si pasangan ini mencederai perasaan Anda, gitu. Yang lagi tren sekarang adalah ghosting. Ya, para korban ghosting. Ada kan Ya, di sini? korban Korban ghosting. Nih, kalau di sini ada pelaku ghosting juga kan? Ada pelaku ghosting Nggak cuma mungkin. korban. Ya, nah tadi overthinking tadi berpengaruh nggak dengan apa namanya kesehatan fisik, ya? Ketika Anda merasa tercederai perasaannya, Anda kecewa, gitu. Anda merewind kembali ke belakang. Aku tuh udah berbuat banyak buat kamu. Aku tuh udah sepenuhnya buat kamu. Tapi ternyata kamu begitu. Ada penolakan, gitu ya. Ada penolakan dengan kenyataan, gitu. Makanya itu tadi yang saya bilang, orang overthinking adalah orang yang gagal move on. Karena dia mengulas penderitaannya terus-menerus sebagai blunder. Ketika dia punya mindfulness, ketika dia punya stability dalam ini hidupnya, dia berpikirnya secara ada awareness, dia akan mikir bahwa saya tidak bisa mengkontrol perasaan orang. Saya tidak bisa memaksa pikiran orang lain atas saya. Karena dia mencintai saya itu karena awareness. Karena saya sudah melakukan yang terbaik. Gitu. Tapi ketika orang itu sudah menolak kita tidak bisa memaksa loh dia untuk balik ke kita. Nah, orang overthinking akan selalu, kalau bahasa Jawa ya, rang rumang sani bisa begini. Begitu terus sampai dendam sampai ini, nggak bisa tidur dong. Nah, hubungannya dengan kesehatan fisik adalah orang yang sleepless, orang yang sleep disorder itu semua badannya lelah, nggak makan, timbul sakit mah, bener nggak? Mungkin daya tahan tubuhnya jadi drop karena berhari-hari dia kacau ritme hidupnya. Boro-boro yoga. Maem lah kok ora mangan, Dok. Wah, lagi radoyan mangan. Kok nggak bobok, reso turu. Karena apa? Gagal move on. Cuma memang yang harus digarisbawahi, sedih itu emosi yang natural untuk manusia. Tetapi mindfulness membantu kita untuk bangkit. Kuncinya di situ ya Kak Wida. Bangkit. Segera selesai, bangkit. Ya, betul. Bukannya nggak boleh sedih ya. Kayaknya nggak boleh sedih ya. Tapi tidak boleh berlarut-larut. Jangan denial. Denial itu juga nggak boleh. Jangan denial. Karena denial, I'm fine. Di depan teman-teman, I'm good. But it is not. Dalamnya remuk ternyata kan. Biar, Makanya sobat tadi saya Abiar. bilang, how to maintain, bagaimana kita keluar dari overthinking? Percayakan cerita sama orang yang Anda percaya. Itu merelief sebagian dari penderitaan Anda. Gitu. Jadi tubuh nggak sempat asam. Asam kenapa? Nggak maemnya berantakan, tidak olahraga dan sebagainya. Dari situlah nanti muncul gangguan kesehatan satu persatu. Yes. Udah. Udah selesai deh tuh dokter mulu kan. Sel-sel nggak sehatnya udah seneng nih. Betul. Wah ini rumahku gitu. Ya. Dan Karena pikiran yang tegang, yang cemas, yang ini itu betul-betul memakan tubuh kita. Sleep disorder kan, lah kalau nggak bisa tidur terus, bagaimana tubuh ini mau regenerasi sel, regenerasi nggak ada sel. waktunya udah lewat. Belum mata pandanya ireng-ireng di sini, bagaimana mau cantik? Gitu. Ingat ya, cantik berasal dari tubuhmu sendiri, bukan orang lain. Itu tuh. Gitu. Karena kita kebiasaan mengandalkan kebahagiaan kita atas orang lain.
Bener nggak? Gitu. Teman mengerucut, padang hilang, kita sedih luar biasa. Padahal bayi lahir sendiri. Nggak rombongan ya, rombongan. nggak janjian WA-an. Ya. Ayo brojol. Sekarang gitu. Nah, itu dia. Betul sekali. Oke. Terus kalau misalnya apa namanya, ini kan mindfulness ini kan kaitannya dengan si yoga tadi ya. Nah itu peran sentralnya meditasi dalam praktek mindfulness ini tuh gimana sih, teacher? Meditasi itu salah satu upaya, ya, upaya untuk kita menjadi balance, gitu. Menjadi balance itu bukan berarti kita tidak boleh sedih. Kadang-kadang eksternal kita ini nambah-nambahi kita menjadi overthinking, gitu. Allah ngono wae nangis misalnya. Kamu cengeng banget misalnya. Atau kamu kok nggak punya anak misalnya. Itu yang bisa merusak orang lain gitu. Jadi salah satu ini adalah meditasi. Nah, peran sentralnya adalah meditasi ada banyak. Meditasi gerak. Kalau di Buddha saya tidak menjalani, tapi saya tahu sedikit gitu. Buddha itu ada yang namanya vipassana, meditasi selama 10 hari. Itu selama itu kita diem, tidak ngomong sama sekali ke orang lain. Ada yang seperti itu. Karena selama ini kita terlalu sibuk ngomong, tapi susah dengerin. Ini kayaknya pernah masuk di salah satu film series deh. Apa, ayo? Jadi, aduh aku lupa seriesnya apa. Either di itulah di salah satu aplikasi. Jadi, Berarti bener-bener diem. diem 10 Live hari. OP bukan ya? Bukan. Aku lupa ini ya, tapi itu dia memang benar-benar datang ke suatu daerah di India, if I'm not mistaken. Jadi benar-benar nggak boleh bicara satu sama lain. Nah, itu salah satunya meditasi itu tuh. Juga ada meditasi gerak, salah satunya dengan yoga. Gitu. Nah, itu hubungannya dengan nafas ya. Nafas itu membuat pikiran kita menjadi luas, lapang, dan lega. Gitu. Orang kalau emosional, nafas sose. Yang lain mengingatkan. Orang ketika di kedokteran misalnya, ada pemeriksaan dalam misalnya. Nafas bu, nafas untuk merilis stres. Gitu. Jadi peran nafas, meditasi di mindfulness itu luar biasa. Nah, nanti saya akan mengasih contoh piye sih jane meditasi itu gitu. Nah, meditasi itu bukan Anda mengosongkan pikiran ya. Gak bisa pikiran kita itu kosong, bagaimana gitu. Gak bisa. Meditasi itu kita bisa dengan duduk diam dan mendengarkan nafas kita sendiri. Kita kembali. Meditasi itu self-talk. Berbicara pada diri sendiri melalui pikiran-pikiran yang tergambar di sini. Anda ada yang mencelok misalnya memikirkan apa dengan duduk diam, ya biarkan saja. Biarkan saja gitu. Tidak bisa kita mengosongkan pikiran. Kita dengerin lagi nafas kita. Kita kembali ke pikiran kita yang mengembara tadi. Gak apa-apa gitu. Nah, ketika kita jenuh, duduk diam nafas jenuh, ya sudah, sudahi. Gitu. Jadi tidak ada Anda memulai meditasi kudu sejam. Gak ada. Meditasi is a long journey. Personal journey. Personal journey gitu. Minami melakukan rutin meditasi selama 6 bulan dan Anda menemukan, hey, aku menjadi orang yang berbeda loh sekarang. Anda ngomong sama diri Anda sendiri. Kenapa nek dia berulah saya nggak marah lagi ya? Anda misalnya ada yang mencederai perasaan. Oh, oke. Atau Anda menderita karena apa misalnya domestic reason. Oke, saya lagi mengalami ini dan saya akan menghadapinya. Sadar, mindfulness, awareness, consciousness. Dengan meditasi tadi. Jadi tidak bisa Anda seminggu meditasi, duh kok aku yujit nesu-nesu ya. Saya besok nesu. Bisa.
kerja loh. Iya, nggak bisa. Jadi yang bisa menemukan meditasi working apa enggak adalah diri sendiri. Gitu. Saya memulainya bahkan hanya 5 menit. Gitu. Kadang saya 20 menit. Kadang setengah jam. Gitu. Tapi kadang juga sejam. Depend on body condition. Tergantung juga pikiran kita lagi mau apa enggak. Gitu. Balik lagi ke diri sendiri. Yes, gitu. Iya. Itulah kenapa karena personal Iya, gitu. betul. Iya. Jadi nggak bisa dipaksain, oh aku hari ini meditasi 5 menit, terus Kak Wida cerita ke Kak Wida nih, aku tadi meditasi 5 menit, oh iya besok aku juga 5 menit deh. Nggak bisa. Atau aku mau lebih deh, kayaknya biar lebih tenang gitu, nggak bisa gitu. Customize, aware tadi Betul. sama badan sendiri Customize. dulu. Iya, betul. Customize. Iya. Oke. Berarti tadi dimulai dari membangun langkahnya itu, membangun consciousness itu tadi, kesadaran. Lalu apalagi teacher, itu butuh konsistensi kah atau journey-nya bagaimana sih teacher yang sudah dialamin? Kadang bosan, Kadang ada bosan ya? tapi And it's normal. tapi saya menerima kebosanan itu bahwa saya lagi bosan. Tapi saya tetap melakukannya karena saya merindukan. Bosen tapi rindu. Gimana? Pasanganmu gimana? Bosan tapi bosan. Belum sih. Puji Tuhannya belum. Oh, tidak boleh on cam. Salah ya. Ya, jadi saya pernah bosan, tapi saya merindukan karena ini sudah menjadi bagian hidup, gitu. Saya belum lama melakukan meditasi, tapi saya punya keyakinan karena ini bisa memperbaiki pola pikir saya, memperbaiki. Saya jadi bisa memetakan prioritas hidup atas hidup saya. Ini saya mau ngapain sih? Gitu. Oh, kalau kayak gini akibatnya apa ya? Gitu. Jadi stepping back and rethinking and then moving forward. Jadi terburu-buru itu kebiasaan manusia zaman sekarang. Pokoknya semua in a rush ya. In a Instan, rush. maunya cepet aja. Cepat. Dan nanti kecewa. Gitu. Jadi ujungnya kecewa. Itu tadi seperti hubungan antar quarter life crisis, umur 27, umur 30, nek pacarnya nggak jadi menikahi, komitmennya ambiar, kita cenderung menyalahkan. Gitu. Kita cenderung menyalahkan. Dan kenapa kemarin begini, kenapa kemarin? Padahal mindfulness itu adalah Anda hidup saat ini. Sing kemarin, learn to listen. Jadi merupakan kejadian buruk yang membuat pelajaran. Dan kita tidak berhak, so aku karo sopo, jodohku sopo. Masa depan bukan milik Anda. Jadi kenapa Anda sibuk memikirkan sok 3 tahun lagi pacar kayak kudu dadi bojoku. Living in the present moment karena kita tahu besok pagi nyawa kita masih ada apa enggak aja belum tahu. Betul. Jadi jangan repot Kak, gitu loh. Jangan terlalu membuang energi untuk itu. Merencanakan oke, saving money oke, tapi not too much. Jangan terus tergerus. Orang kerja terus COVID dipanggil ambiar nggak bawa apa-apa. Nah hubungannya dengan kesehatan fisik, awareness itu, ketika kita punya awareness, kita punya mindfulness, kita nggak mungkin dong masa pandemi kita nggak pakai masker, terus jalan-jalan teriak-teriak, mencelakakan diri kita sendiri dan juga mencelakakan orang lain. Nah kita pakai masker, kita prokes, itu kan karena kita punya awareness. Nah, tadi yang pertanyaan yang selanjutnya, apakah ini bersifat preventif atau sebagai terapi? Betul. Healing, preventif atau bisa dua-duanya posisinya? Bisa Mindfulness. dua-duanya gitu. Jadi meditasi itu bisa bersifat preventif kalau menurut saya, karena kita ini hidup dalam dunia yang serba ketidakpastian. Sedih itu pasti, nangis itu pasti, geru-geru itu pasti, bahagia itu pasti.
hanya waktunya yang berbeda. Nah, kita ada di pusaran di tengah ini, gitu. Ini nangis, ini bengok-bengok, gero-gero, sakit banget. Ini bahagia, ini sukacita, ini akan berputar terus. Tapi bagaimana kita menjadi yang stabil, itu yang kita upayakan. Itu yang preventif tadi. Yang bersifat healing, ya Anda pergi ke mindfulness instructor. Anda berlatih yoga. Yoga juga bisa prevent, bisa healing kalau Anda konsisten. Makanya yoga tidak, bagi saya, yoga tidak bisa menyembuhkan Anda instan. Loro boyok sekali terus sembuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda harus konsisten karena yoga itu adalah komitmen seumur hidup. Gitu. Karena body condition every day is different. Gitu. Termasuk juga meditasi. Saya pun bosen. Tapi ketika satu hari saya tidak meditasi, saya merasa bahwa saya kok nggak meditasi hari ini. Gitu. Saya Ada yang kurang. iya. Kurang ya? Iya. Karena sudah aware itu tadi, udah terbangun awareness-nya. Jadi tahu, oh badan ini tuh butuhnya apa, kurangnya Salah apa. satu preventif ya, ini berdasarkan sharing pribadi. Saya hidup dengan 2 anak dan sendiri selama bertahun-tahun karena suami saya pekerjaannya di luar kota. Gitu. Saya punya banyak domestic things, pekerjaan rumah tangga, bla 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 dan yoga dan sebagainya. Saya harus meditasi karena saya memprotek diri saya untuk tidak rapuh secara pikiran, secara kesehatan fisik. Gitu. Karena saya harus memaintain diri saya sendiri, saya harus sebagai ibu ya, sebagai ibu kita belum ngomong yoga, kita ngomong meditasi. Ini nih harus waras terus. Ini harus waras terus. Karena kalau Anda punya anak, Anda sebagai role model. Gitu. Nah, itu dari sisi psikis. Karena ada juga kan psikosomatis itu kalau overthinking tadi. Iya betul. Nah, psikosomatis itu kan soma tubuh, psiko itu kan pikiran, ya. Itu yang bisa menjangkiti ketika kita digampar dengan kejadian-kejadian yang akan merusak pikiran kita. Nah, secara fisik, saya ada kesadaran bahwa saya harus sehat karena 2 anak saya, karena ibu saya, teman-teman di yoga first, teman-teman di luar sana yang membutuhkan saya gitu. Lah kalau saya sakit, anak saya bagaimana? Kita nggak bisa menggantungkan hidup kita pada orang lain, apalagi masa pandemi. Nah, kalau kita ngomong awareness dan pandemi, kita nggak bisa memasrahkan kesehatan kita itu hanya di hand sanitizer, empon-empon untuk minum, suplemen dan sebagainya. Orang yang terpapar COVID, oke, makan bergizi, makan banyak, olahraga, terus jemuran, berjemur maksudnya. Tapi mereka tidak pernah menyinggung meditasi. Tidak pernah menyinggung mindfulness. Padahal orang yang kena COVID jeder, psikis yang dihantam. Betul. Down. Pikiran, overthinkingnya tuh langsung semua dari Yes. semua aspek. Makanya ini relate banget ketika mindfulness dengan pandemi. Gitu. Jadi itulah makanya secara preventif dan healing tadi, ketika kita tersambar COVID, yang kita ingat adalah kita nggak denial, kita oke, saya harus stabil, saya harus tenang. Orang kalau pikirannya tenang, mikirnya kan nggak gerusa-gerusu. Meskipun makanan itu tidak enak, karena mungkin tidak bisa membaui, lidahnya tidak berfungsi, tapi kan Anda butuh makanan untuk asupan. Ya hantam aja terus. Untuk Karena aware ya dengan Karena kebutuhan aware. tubuh gitu. Coba kalau nggak aware pasti aduh nggak enak, aduh nggak makan mau deh gitu. gitu ya. Heeh. Iya, jadi meditasi bisa berimbas banyak sekali terhadap kehidupan kita. Seperti itu. Tuh. Sekarang mungkin teman-teman juga udah pada penasaran ini teacher. Sebenarnya yang simple yang bisa kita praktekkan itu seperti apa? Kebetulan udah disiapkan space juga.
Teacher resep bisa, ya. teacher Nana nanti bisa langsung praktek juga, mungkin bisa diterapkan. And it doesn't take many things yang ribet, Oh, enggak. So oke. simple. Oke. So simple. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ke sesi praktis dulu. Mungkin bisa kamera di switch ke sana. Nah, oke. Nah, oke, udah langsung masuk ini teacher kameranya. Ini pokoknya tidak butuh banyak hal dan bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing gitu ya di Oke, rumahnya. di sini kah? Ya. Ya. Oh, oke. Oke. Kadang meditasi tidak perlu matras, ya. Meditasi tidak perlu matras. Kalau di rumah kita menggunakan barang-barang yang ada di rumah kita sendiri, ya. Kita meletakkan guling, kita duduk di atas guling atau cushion ya, bantal atau apapun untuk menjaga sit bone kita untuk tidak sakit. Oke. Nah, kalau ada tembok, karena kita tidak mungkin yang tidak terbiasa yoga, biasanya akan duduk punggungnya rounding. Nah, kalau dari samping, masnya langsung aware. Langsung ya. Ciweng langsung, Jadi- buka dadanya, buka. Biasanya begini kalau kita duduk. Ya, kalau kita duduk biasanya begini. Nah, dengan adanya tembok, kita bisa menyandarkan punggung kita di tembok dengan nyaman. Dan ini sitting swastikasa namanya. Kalau orang bilangnya apa? Silo ya. Iya, bersila. Silo, ya. Sitting swastika. Karena saya tidak terbiasa dengan tembok, saya terbiasa memanjangkan tulang punggung. Nah, sitting swastikasan, kemudian kedua, ke-10 jari tangan ada di guling. Untuk apa? Untuk membuka area dada, chest open. Ya. Saya buka aja maskernya ya. Boleh, Karena saya silakan, sendirian boleh. di sini. Iya, silakan. Nah, chest opening, chest lifting. Kemudian tanpa merubah bahu, tangan ada di atas top of the thighs. Ini namanya paha atas, tangannya begini boleh, tangannya begini boleh. Kemudian chin away from chest, dagunya jauh dari dada sehingga lehernya nggak terbebani. Nah, jadi melihat ke depan, level eyes meskipun kelopak mata kita tertutup. Ya, nanti mata kita akan tertutup, tapi seolah-olah kita melihat ke arah depan. Nah, ini bahunya, dadanya sudah membuka. Nah, gitu ya. Langkah pertama, setelah kita duduk seperti ini tadi, kita rilekskan alis mata kita. Jadi tidak berkerut seperti ini, tapi kita rileks. Kemudian letakkan ujung lidah kita di langit-langit mulut, sehingga rahang ini mengendor. Orang marah biasanya rahangnya mengencang, mencengkeram. Orang marah mikir dahinya berkerut, nih tambah kerutan. Jadi usahakan wajah rileks, ya wajahnya rileks. Kemudian Anda mengambil nafas dari hidung, Do not forcing your breathing. Jangan ngepus nafas Anda sampai no. Lakukan nafas normal. Normal saja rileks. Yang aware tulang punggung dipanjangin, tapi nafasnya tidak no. Mengambil nafas dari hidung dan kemudian lepaskan perlahan dari hidung, tetap dengan meletakkan ujung lidah di langit-langit mulut. Ya, jadi kita akan mulai mengambil nafas dari hidung pelan dan membuang nafas dari hidung. Nah, prosesnya seperti itu berkali-kali. Ketika pikiran kita sudah berkelana, kembali lagi ke nafas kita. Bisa dengan dihitung dengan jari. Misalnya ambil nafas, buang nafas. Nah, buang nafas jauh lebih panjang. Karena saya pribadi, saya mengambil bahwa mengambil nafas adalah memasukkan harapan dan energi baru.
membuang nafas lebih panjang adalah merelakan hal-hal yang buruk, melepaskan hal-hal yang tidak baik dalam pikiran dan tubuh kita. Gitu. Jadi kenapa makanya exhalation atau membuang nafas itu jauh lebih panjang. Nah, sitting seperti ini Anda tidak harus meditasi yang kudu setengah jam. Kalau yang tidak terbiasa meditasi 5 menit aja gelisah. Yang tidak terbiasa. Nah, saya pernah membaca buku mindfulness. Saya lupa karangan siapa karena ada beberapa buku saya. Penderitaan manusia berawal dari dia tidak pernah bisa duduk diam sendirian di satu ruangan. Karena apa? Mata terus melihat ke luar. Mulut terus ngomong ke orang lain. Karena omongan ini bisa untuk dijadikan senjata, omongan ini bisa menyakiti orang lain, akhirnya kita overthinking dan sebagainya. Makanya saya setuju bahwa ada perkataan atau salah satu buku yang saya baca, penderitaan manusia berawal dia tidak pernah bisa diam sendirian dalam suatu ruangan. Gitu. Jadi self talk, meditasi itu mengenai self talk. Ya, tidak perlu setengah jam, sejam, 2 jam. 5 menit dulu. Every day. Nah, bisa setelah bangun tidur, ketika ada setelah sholat subuh atau setelah doa pagi, usahakan 5-10 menit every day untuk diri Anda sendiri. Atau sebelum tidur. Sebelum tidur Anda bisa merefleksikan hari ini, bisa mengingat pelajaran-pelajaran hari ini, kemudian Anda bisa tidur dengan nyaman tanpa beban. Besok harinya bisa segar dan sehat kembali. Gitu. Itu peran nafas. Tadi yang saya bilang, nafas pikiran kita menjadi luas, menjadi tenang. Itu ya, usahakan diam setiap hari 5-10 menit, 15 menit every day. Ingat, manusia penuh dengan penderitaan karena dia tidak menyempatkan diri untuk diam. Atau sumber penderitaan manusia sesungguhnya adalah karena dia tidak bisa menyempatkan diri untuk diam. Gitu ya. Nah, 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, Anda mulai membuka mata. Dan Anda akan menjadi orang yang berpikiran dan berenergi baru. Gitu ya. Nah, ini dilanjut dengan meditasi gerak atau bagaimana? Oh ya, tadi meditasi mengasah mindfulness untuk diam. Tetapi kita akan lanjutkan mindfulness dengan gerakan. Stress reduce management itu 1, nafas bisa, 2, gerakan, 3, mindfulness. Nah, slow motion, slow movement ini salah satu stress reduce management. Ya, kita akan yoga sedikit gitu. Kita akan menggunakan guling ini, sederhana saja. Nah, kita akan melakukan gerakan seperti ini. Kita gunakan guling. Guling ditaruh di sini. Guling ditaruh di sini. Nah, sejajarkan panggul dengan lutut. Ini namanya kalau di yoga namanya ustrasan atau camel pose, ya. Sini. Kemudian perlahan shoulder back. Kemudian 10 jari tangannya ada di bolster. Ya. Kemudian dorong, slowly saja, relax dan melihat ke atas. Terus bernafas. Pusatkan perhatian pada nafas Anda, terus dan kemudian relief. Duduk sebentar, sitting Vajrasana. Kembali diam dulu sebentar. Nah, konsep mindfulness berkaitan dengan yoga, karena yoga itu kita berpikir in the present moment.
kita dilatih untuk mikir sekarang. Ya, bagaimana Anda bisa mendorong panggulnya kalau Anda masih mikir jemurannya diangkat belum, memeanku piye. Nah, Anda bisa sangat memikirkan otot paha, panggul, memanjangkan tulang punggung sekaligus membuka dada. Itu kan kita melatih present moment. Oh, bagaimana biar saya nggak cedera? Oh, ternyata dadaku belum tak buka. Bagaimana nggak cedera? Oh, tanganku harus diguling dan sebagainya. Itulah pengertian dari mindfulness dalam gerak kekinian. Anda hadir betul-betul. Gitu. Banyak sekali gerakan yoga yang melatih kita untuk mindfulness. Terus yang ketiga adalah savasana. Savasana itu kita diundang untuk berserah. Savasana. Ini juga boleh untuk meditasi. Kita letakkan guling. Lutut inner knee-nya ada di guling. Kemudian kita berbaring, nyaman. Diam, relax. Seperti ini. Beberapa nafas. Bahkan kita ada yang dianjurkan sampai 15 menit. Kemudian tekuk lututnya, kita berbaring ke sisi kanan, kemudian duduk. Nah, savasana itu posisi mayat ya. Kita diajarkan untuk berserah, letting go. Surrender, letting go, berserah, gitu. Bahwa kita tidak bisa mengkontrol kejadian di luar sana selain diri kita sendiri yang kita kontrol. Kita tidak bisa memaksa orang lain mencintai kita, tapi kita bisa mencintai orang lain. Karena apa? Karena kita bisa mengatur diri kita sendiri. Gitu. Bagi yang baru putus cinta, mudah-mudahan ini bisa menjadi, maksudnya, salah satu yang membuat Anda merasa harus, oke, benar bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai kita. Itu tadi ya, macam-macam cara untuk mindfulness, meditasi, yoga, dan satu lagi pranayama. Nafas saja, nafas terus dari hidung ke hidung. Gitu ya, saya bisa balik ke sana? Boleh. Silakan Teacher. di sini, teacher. Luar biasa ilmunya. Keren banget ya. Sekali ya. Keren banget. Be present, coba untuk hadir di saat Coba untuk itu. hadir. Ya. Dan itu personal journey ya tadi Kak Wida ya. Betul banget. Journey-nya Teacher Nana nanti, journey-nya Kak Wida, journey saya atau journey teman-teman semua dewasa muda itu beda-beda. Do not compare. Iya, dan kadang kita nggak berpikir ya, nafas itu kayak karena udah setiap detik kita bernafas, kadang kita tidak menikmati nafas itu gitu. Normal aja itu Iya, udah kayak yang bagian yaudah biasa gitu. aja gitu. Karena gratis. Karena Iya, gratis. karena gratis. Betul. Karena Coba kalau gratis. bayar langsung mikir ya, aduh tadi udah habis berapa gitu. Gitu. Jadi penting banget ya, itu bisa dimulai dari menikmati ya, kalau bisa dibilang ya, menikmati nafas kita sendiri. Setiap apapun aktivitas kita itu tadi, dan bener banget back to basic thing. Ya. Iya, itu Iya, hal Itu paling basic mendasar thing, ya. hal paling Nggak bisa mendasar, hidup kalau ditarik nggak nafas. aja. Dan mungkin pandemi ini juga mengajarkan kita untuk itu. Ada bagusnya juga mengajarkan untuk kita basic untuk things. basic thing. Iya. Oh, bisa hidup masih syukur, bisa Kalau nafas masih syukur. overthinking itu bisa karena kebendaan ya, material things gitu. Ketika peer group Anda mempunyai tas yang mereknya harus sama gitu. Harus beli dan sebagainya. Terus pandemi. Saya ngarep ngulat ke tasmu sapa? Iya, betul banget. Gitu loh. Kita aja berjuang mati-matian bagaimana kita survive. Kembali ke basic thing, kesehatan. Orang duwe sepatu hits nggak apa-apa. Gitu. Jadi pandemi itu bagi saya tidak selalu buruk. Di ekonomi pasti, tapi ke personal, ke saya sendiri banyak hal yang saya dapatkan. Lebih dekat dengan keluarga. Lebih punya itu di basic thing. Sing dhisik aku neng Instagram seneng banget sepatu iki,
Biar teman-temanku tahu nek duwe sepatu iki. Sekarang saya mau nge-mall di mana? Mallnya tutup. Gitu. Back to basic things. Lebih sederhana. Lebih sederhana. Ilmunya sudah banyak, sekarang mungkin kita kasih kesempatan. Teman-teman, kalau kita udah puas ya Kak Wida Udah ya? dong. Saya jawab di sini sebenarnya Iya. belum sih, tapi Nanti, ada jangan sedikit. dimonopoli. Oh, iya, Biar boleh yang buat lain teman-teman. aware juga dan bisa be present juga di persekutuan malam hari ini. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Boleh, Untuk boleh, termin boleh. pertama gimana Kak Wida? Boleh, silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, bisa via kolom chat bisa raise hand Banyak juga yang silakan. ikut ya. Banyak Banyak ini, banget. rame sekali ini persekutuan pada malam hari ini. Apa di kolom chat udah ada? Silakan teman-teman, Mungkin kira-kira teman-teman ada yang mau operator bertanya. bisa dibantu atau yang raise hand karena cukup kecil ya di sini. Iya. Mungil sekali layarnya. Ada yang raise hand? Siapa itu? Aduh nggak kebaca, mohon maaf. Silakan. Oh Kak Seva ya. Silakan Kak Seva bisa open mic langsung pertanyaannya. Belum ada suaranya di sini. Sebentar ya Kak Seva. Oke Kak Halo. Seva, bisa masuk udah suaranya? Bisa langsung Oke. bertanya? Ya, thank you teacher buat informasinya. Tadi udah aku record juga biar bisa diulang-ulang. Sebenarnya aku mau berkomentar dan bertanya juga gitu ya. Aku tuh pejuang ini juga sih, pejuang overthinking. Salah satu pencapaian terbesar sampai sekarang itu masih bisa bertahan gitu, masih bisa bekerja, kemudian masih bisa berkomunikasi sama orang-orang sekitar gitu karena aku tuh udah mencoba beberapa kali sih meditasi gitu, tapi sulit banget gitu loh untuk mengalihkan untuk stay di pikiranku sendiri gitu. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang lewat gitu di kepala. Itu gimana sih caranya teacher untuk adakah hal-hal yang praktikal yang bisa aku lakukan untuk aku tuh bisa fokus gitu. Nah, mau sharing juga salah satu hal yang membuat aku bisa bertahan itu adalah untuk mindful itu beres-beres. Mungkin teacher bisa memberikan komentar gitu ya. Aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi quote and quote beres-beres itu tuh membuat aku mindful. Dengan aku bisa konsentrasi mengkurasi apa yang aku pegang saat itu gitu, termasuk misalnya beres-beres kamar untuk melihat sebenarnya buku ini tuh gue udah nggak pakai, tas ini aku udah nggak pakai, termasuk dengan beres-beres data digital kayak Instagram. Sebenarnya aku nggak butuh informasi dari akun A. Beres-beres chat WhatsApp, sebenarnya tuh notifikasi yang merah-merah itu tuh ngeganggu. Kalau gue hapus jadi ringan gitu, dan itu membuat aku lebih mindful ketika aku berWhatsApp, lebih mindful ketika aku mencari info di Instagram, lebih mindful ketika aku memang sedang pengen membaca buku nih di ruangan, bukannya melihat hal lain karena ruanganku tuh rapi dan yang ada di sekitar itu memang benda-benda yang aku butuhkan. Itu manfaat dari beres-beres dan membantu aku untuk mindful. Nah, menurut teacher itu bisa nggak sih menjadi istilahnya tuh coping untuk kita mindful, atau sebenarnya itu hanya pelarian gitu? Mudah-mudahan pertanyaanku bisa dipahami ya. Thank you sharingnya dan pertanyaannya Kak Seva. Cukup menarik ini teacher. Tadi pertama Kak Seva ini masih merasa hambatan untuk bisa fokus dalam meditasi. Terus yang kedua tadi di-sharingkan beres-beres ini apakah bisa juga sebagai coping atau salah satu a way to get the away. mindfulness. Ya. Gitu, silakan teacher. Halo Seva. Usianya Halo. berapa? Seva usianya berapa? Di bawah 30 tapi sudah Oke. melewati 25. Ya. Ini sasaran kita banget nih. Makanya tadi langsung mengaklamasi pejuang overthinking. Iya, survivor. Iya. Meditasi tidak bisa, kenapa kok nggak bisa fokus gitu? Aduh Neng, itu latihan bertahun-tahun saya, gitu. Jadi makanya tadi saya bilang nothing instan ya. Jadi nggak bisa instan di meditasi itu untuk. Nah, untuk bisa langsung, wah kok aku nggak fokus ya, gitu. Kok aku nggak fokus ya, gitu. Meditasi itu hasilnya
bisa seminggu, 2 minggu, 14 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Anda akan misalnya satu hal yang saya tadi sempat obrolkan sama hostnya, tahu prioritas hidup. Itu efek meditasi. Gitu. Ya, jadi tidak usah fokus hari ini. Fokus itu apa sih meditasi? Lawang meditasi itu pikiran ngelambrang. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Bahkan ada salah satu buku yang saya baca, Mindfulness, Mindless. Itu bukunya Hendrik Tanujaya. Itu malah menganjurkan kita untuk mendapatkan mindfulness itu kita mindless. Maksudnya tidak berpikir apa-apa. Melepaskan diri dari apa yang hebat, yang dikata hebat. Tidak mengejar apapun yang dikejar-kejar orang, misalnya tren, misalnya ya apa yang hits lah, misalnya kan sekarang karena ada Instagram tuh ada restoran yang itu disik-disian, duluan. Pokoknya kalau yang mengupload duluan berarti dia hebat. FOMO ya jadinya. Nah, Fear of iya. missing out. Ya, itu jadi itu dikurangi, itu oke, itu termasuk juga langkah-langkah untuk mindfulness, gitu. Jadi nggak cuma sekadar duduk diam seperti yang saya lakukan tadi. Manusia itu macam-macam. Kalau saya tahu banget saya, gitu. Saya harus duduk diam dan mendengarkan diri saya karena saya lumayan stubborn, karena saya lumayan keras kepala, gitu. Tapi ada juga yang dengan beres-beres pun dia sudah merasa happy. Beres-beres iya, atau Anda keluar rumah barefoot, Anda tidak menggunakan sendal, di halaman rumah ada rumput, Anda jalan kaki ke situ, Anda merasakan detail rumput itu, apalagi kalau habis hujan, Anda bisa membawi smell of rain habis hujan, Anda merasakan telapak kaki Anda basah, itu udah kebahagiaan luar biasa yang membangun mindfulness. Gitu. Beres-beres itu oke, enggak apa-apa gitu. Lakukan yang membuat Seva nyaman. Bukan pelarian, bukan. Bahkan ada yang, ya itu tadi buku yang saya baca, tidak usah berpikir apa-apa. Customize itu tadi ya teacher. Kalau Yes. buat Kak Seva beres-beres itu Beres-beres. salah satu cara mencapai mindfulness, ya just do it. Udah keren banget dia loh, udah beberes yang notifikasi, yang dia sudah menyadari bahwa aku nggak perlu nih Instagram ini nih, aku nggak perlu nih yang ini, itu bagus banget. Awareness-nya udah mulai dibangun dari situ. Sudah muncul gitu, dan itu harus dibangun terus karena meditasi dan mindfulness itu tidak boleh putus untuk dilakukan terus. Termasuk tadi sederhana, makan, menikmati makan, jauhkan gadget. Mandi, menikmati setiap aliran air, itu relief stress. Gitu. Jadi beberes oke. Saya malah punya inspirasi nih. Thank you ya Seva. Habis ini pulang, oh enggak, besok langsung kita. Beres-beres. Atau yang simple, kita cek WA nanti. Oh ini kayaknya nggak perlu. Iya, tahu Instagram mana yang ini jadi prioritas gitu jatuhnya. Iya, karena dari status orang lain kita jadi overthinking. Betul banget. Gitu. Yang harusnya bukan untuk kita kesindir. Yang Iya. Ki ketoke dinggo aku iki. ya. Kok gue banget gitu. Aku tadi padahal baru ngobrol terus dia bikin ini. Mungkin padahal dia mungkin barusan ngobrol dengan orang lain juga gitu loh. Jadi make your priority. Gitu. Karena kadang-kadang orang di life quarter life crisis itu ini hal yang sangat sulit untuk meninggalkan lihat aktivitas orang lain. Akhirnya dia nggak punya tujuan. Gitu. Sibuk ngepoin orang gitu Iya. ya. Kalau Seva tadi oke lah, keren, lanjutkan. Bahwa beberes, kadang bengong aja gitu. Melihat mungkin apa di luar sana, keluar rumah. Mungkin misalnya ada yang beruntung punya piaraan, silahkan. Misalnya kucing, apa segala macam. Dengan penuh kasih sayang. Makanya saya bilang mindfulness menimbulkan heartfulness. Gitu. Semangat Gitu, Kak ya. Seva. Seva. Menjawab ya Kak. Take your time Kak, it's a long journey and it's okay. Kalau masih belum bisa fokus ya itu bagian dari journey. Diterima dan terus semangat konsisten. Denial. Denial. Acceptance ya di sini, jadi nggak apa-apa Kak. Acceptance. Ya betul. Acceptance. Thank you Kak Seva sharingnya. Oke. Mudah-mudahan ini clean kali ya.
Jadi mindfulness-nya ada manfaat gitu. Ada. Ada. Sip Kak Seva. Thank you. Next, ada lagi? Tadi kayaknya aku ngeliat Kak Vina kayaknya raise hand nggak sih? Coba. Coba bisa kita cek. Iya, aku raise hand. Oke. Layarnya masih Kak Seva ya tapi. Oke. Silakan. Silakan, Kak Vina. Ada mau bertanya Selamat apa? malam, Mbak. Aku mau nanya sih. Sebenarnya aku tuh udah pernah belajar meditasi itu di tahun 2017 sampai 2018. Itu cukup membantu dan lumayan. Sekarang sudah tidak overthinking. Cuma sekarang yang jadi problem itu adalah karena aku udah masuk di dunia pekerjaan itu, mostly semuanya itu tuh menuntut aku untuk multitasking. Jadi dalam satu waktu itu aku harus mengerjakan 2 sampai 3 pekerjaan langsung. Nah, itu akhirnya tuh kadang aku merasa kayak seminggu full itu tuh kadang ngerasa kayak burn out dan overwhelmed dengan Iya. ini gimana ya, kadang jadi kayak linglung gitu, kayak apa ya, habis ini ngapain ya, jadi kayak langsung tiba-tiba lupa. Terus nah itu caranya gimana sih, maksudnya Mbak, kayak biar apa ya, ya sekarang kan emang kita dituntut multitasking kan. Iya. Nah itu gimana ya, maksudnya untuk mengurangi overwhelm-nya itu dan segala hal itu. Terus yang pertanyaan kedua itu, itu dulu Mbak, aku lupa pertanyaan yang kedua. Ya langsung loh yang diomongin barusan langsung kejadian ini gimana Iya, Kak iya. Vina? Oh ini kan saya kan kerjanya kan di ini sosial media. Jadi sebenarnya tuh aku sudah berusaha belajar untuk boundaries. Jadi kapan aku harus mengkonsumsi sosial media, kapan aku harus apa ya, berhenti mengkonsumsi. Nah, karena pekerjaan ini kan benar-benar menghandle sosial media. Jadi Senin sampai Minggu tuh emang harus mengkonsumsi Oh, iya, iya. sosial media itu too much, dari pagi Too jam much, 8 sampai malam nih. Kadang aku kayak nggak punya waktu me time sendiri. Jadi gimana ya untuk bisa membantu aku tuh biar nggak terlalu overwhelmed dan tenggelam ke situ banget gitu sih. Oke. Lingkungannya demanding nih. Iya betul. Jadi kebanyakan kerjaan jadi kayak apa ya, Burn nge-push diri out banget malah. ya gitu. Nah itu gimana kira-kira teacher? Ditarik ke awal, apa tujuan hidup kita? Gitu. Apa tujuan hidup kita? Gitu. Nah, overwhelmed dengan pekerjaan dan harus multitasking itu memang zaman memang begini, gitu kan. Tapi bayangkan bahwa 24 jam kita dikejar-kejar dengan sesuatu di luar diri kita, ya memang itu kewajiban. Kita hidup dari situ. Tapi kasihan diri kita ini, gitu. Karena kita hampir berjam-jam, bahkan mungkin tidur aja mungkin kita sleepless ya, kurang gitu. Ya ditarik lagi tujuan kita apa. Ketika Anda tidak happy di situ, Anda punya harapan di tempat lain. Karena bekerja itu berdasarkan kesadaran untuk kita bahagia. Gitu. Sebenarnya meditasi tadi sebenarnya bagus ya, sayang dihentikan gitu. Karena ya multitasking, sibuk banget, tapi 24 jam kalau kita meluangkan waktu setengah jam saja untuk diri sendiri, itu kita akan bisa memetakan prioritas. Gitu. Kalau sekarang Anda mungkin di 23 ke atas, 30 ke bawah. Kalau saya multitaskingnya berbeda gitu. Saya mendidik anak 2 laki-laki, suami saya jauh, saya mengajar, masang spray dan sebagainya, itu multitasking juga. Saya masak tapi kemudian ada yang WA, ada yang ini, itu sama, hanya mungkin bidangnya berbeda. Tapi saya punya prioritas. Ketika pagi masih berantakan, mana-mana dulu yang jadi prioritas pertama. Yang lain disingkirkan dulu. Saya yoga dulu. Raketan 20 menit. Gitu. Ketika kita terus-menerus terjebak di kesibukan, kita akan exhausted. Tubuh kita nggak kuat. Lah kalau sakit,
makin banyak lagi penderitaan kita, makin menumpuk lagi. Jadi intinya luangkan waktu di segala kesibukan itu 10 sampai 15 menit saja every day. Gitu. Nanti Anda akan bisa tahu mana yang prioritas, mana yang nanti dulu. Tapi kadang memang ini ya susah ya, karena kita punya bos yang harus ini gitu. Dan kita dibayar untuk itu gitu. Kalau bisa bertahan, lakukan dengan memanipulasi dalam tanda kutip waktu tadi. Ini tak kerjakan dulu meditasiku ini. Bentar, aku mau yoga dulu 15 menit. Kalau bosnya ngeyel, Anda punya harapan di tempat lain yang bisa mengerti Anda. Memang tidak mudah, cuma kalau diterus-terusin, terus badannya lelah, pikirannya lelah, memakan badan sendiri karena kita tidak punya waktu untuk diri sendiri, apalagi orang lain, apalagi kesayangan, apalagi keluarga, Anda akan menyesal. Saya pernah jadi buruh, saya pernah kantoran, saya tahu rasanya kantoran, gitu. Yo kadang kebenaran, oke nggak kebenaran nih. Dan saya terpaksa melakukannya. Akhirnya saya punya 2 bidang pekerjaan. Karena saya menyukai bidang ini, yoga ini. Dulu saya kantoran dan saya praktisi yoga, hanya praktisi. Saya bertanya pada diri saya sendiri, karepku opo? Gitu. Akhirnya saya bisa mengenali diri saya sendiri, saya lebih sedih nggak yoga daripada saya sedih nggak rapat. Atau saya sedih, saya nggak jualan mobil nggak apa-apa, tapi saya sedih kalau saya nggak mengajar misalnya. Artinya passion memanggil saya. Mungkin Mbak Vina punya skill yang lain atau mengenali diri sendiri dulu biar nggak terjebak dengan pekerjaan yang overwhelmed dan bos yang tidak mau kerjasama. Gitu. Kalau misalnya didiskusikan dengan bos Anda, Pak, saya perlu waktu untuk diri saya sendiri. Coba dikomunikasikan. Saya perlu 15 menit sampai setengah jam untuk merawat diri saya. Ketika bos itu menyetujui, lanjutkan saja pekerjaan itu, karena memang sudah resikonya. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, wah pekerjaanku tuh di media sosial, saya harus terus ini. Media sosial tuh banyak pilihan. Ketika Anda bekerja di media sosial, ya pekerjaannya tok saja yang dikerjain. Tapi tidak stalking Zara misalnya, tidak stalking temenku piye, gitu. Make priority. Paham ya? Maksudnya tetap bekerja di medsos karena itu ladang Anda, cuma Anda bisa juga memperhatikan body warning. Misalnya jam 10 malam nih, udah berat banget mata, udah ngantuk banget, tapi karena tuntutan pekerjaan, Anda harus terus-menerus nge-push badan ini untuk tetap terjaga. Sooner or later badannya akan kalah. Karena body warningnya diabaikan. Ngantuk ya tidur, kesel ya leren. Gitu, itu mindfulness. Gitu. Itu ya Mbak Vina. Gimana Kak Vina? Sudah menjawab pertanyaannya. Soalnya sekarang tuh malah jadi kayak diglorifikasi gitu ya. Idiom kerja tipes. Iya. Tapi malah jadiin lifestyle gitu. Padahal sebenarnya mindfulness itu tadi penting biar Aku nggak bangga burn tipes out. lah, aku kerja. Aku cah kerja gitu. Berarti aku cah kerja ya. Aku harus tipes. Jangan amit-amit. Kan biar menampakkan kalau kerja. Kerja. Kalau sibuk itu tadi Tapi ya. Vina tadi punya gateway sebenarnya yang keren banget, meditasi. Itu dilanjutkan gitu. Sambil ngobrol sama bosnya bahwa saya harus punya waktu untuk diri saya sendiri biar performa dan produktivitas saya meningkat untuk perusahaan Anda. Jadi Anda punya bergen. Sudah mengkomunikasikannya ke kantor untuk minta kayak teman-teman rekan kerja gitu tambahan, nggak perlu full time, nggak apa-apa freelance, tapi dari sana alasannya budget nggak ada budget sampai sekarang, jadi sudah memikirkan untuk mencari peluang yang lain. Cuma masih proses sih, jadi ya
hari ini tuh kayak wah Yondan kayaknya emang perlu diingetin buat lakuin meditasi lagi mungkin. Yes, self love Vina, Iya. karena hanya Anda yang bisa mencintai dan merawat diri Anda sendiri, bukan bosnya, bukan siapa-siapa. Soalnya kadang ini aja kan harusnya kerja jam sampai jam 8 malam, ini aja masih nunggu break turun dan kadang break turun tuh baru sampai jam 10, jam 11, jadi kadang tuh nahan ngantuk, nahan capek. Nah itu kalau apa namanya selalu mengabaikan body warning, nanti akan, saya tidak nakut-nakuti, tapi ada beberapa kasus yang berlanjut ke insomnia. Iya ini udah kumat lagi insomnia. Aduh jangan deh, lanjut ke sleep disorder, lanjut nanti ke macam-macam. Enggak, saya ngomong berdasarkan realita ya, karena beberapa teman saya yang kebetulan sangat cerdas, sangat dibutuhkan perusahaan dan tidak pernah istirahat. Dan akhirnya kalah dengan kondisi. Jangan sampai loh Kak Vina, kamu harus mencintai diri kamu. Kalau tidak bisa lagi dikomunikasikan, mulai Anda masih muda, Anda punya lahan lain, Anda punya tempat di mana Anda diterima dan dirawat. Oke, iya. Terima kasih Mbak. Oke, Mbak Vina. Thank you Kak Vina. Thank you Kak Vina. Next kita kasih kesempatan ke siapa? Ada yang resign lagi kah? Coba boleh dibantu layarnya. Oke. Herdani, Oke sudah. Rio. Ada Herdani Prio titik. Silahkan. Silakan. Ini Kak Herdani, apakah ibu atau bapak atau sis bro? Monggo silakan. Bisa langsung on cam atau mic-nya. Mungkin Atau koneksi internetnya nggak stabil. Iya. Bisa dengar suara kita? Kak Masih di-mute Herdani kayaknya. masih di mute. Kak Herdani. Oh dia nggak nyadar kalau mute mungkin. Kak Herdani atau mungkin ada yang lain dulu? Iya. Dari Yoga First mana nih? Ada yang nanya nggak? Iya, teman-teman Yoga First boleh Teman-teman lah Yoga nih. First boleh nih. Mungkin apa karena saya celotehin tiap hari ya? Engkau banyak ketemu gitu. Silahkan Kak Dika. Dika, Mas Dika ya. Iya, Mas Dika. Silakan Kak Iya. Dika. Hai. Halo, selamat malam Bu. Halo Mas Dika. Ya, saya hanya ingin komentar hal yang kecil saja mungkin, bukan sesuatu yang secara besarnya tadi sudah kita pahami sama-sama. Jadi yang pertama, saya selalu berpikiran dan meyakini bahwa seseorang itu tidak bisa move on sepenuhnya. Jadi kalau misalkan saya pada titik atau saya ada di waktu misalkan 1 menit sampai 5 menit, saya berpusatkan pikiran pada sesuatu hal yang lebih gampangnya dibilang kamu tidak bisa move on. Saya masih mampu mengulang itu beberapa kali, tapi tidak intens. Misalkan seminggu sekali, sebulan sekali begitu. Tetapi ketika saya berfokus pada hal yang itu sesuatu yang bukan yang bisa disebut sesuatu yang tidak bisa move on, saya masih menikmati itu. Jadi saya berpikiran bahwa sebenarnya move on atau tidak itu sebenarnya tipis dan istilahnya itu ada ratingnya. Jadi kamu bisa memikirkan itu terus dan berdampak pada kehidupan nyatamu, atau kamu hanya sekedar menikmati memikirkan itu tetapi tidak ada dampaknya dalam kehidupan nyatamu begitu. Lalu yang kedua, saya juga memandang bahwa diri saya sejak di usia muda sampai sekarang Masih muda kok Mas. setengah muda sepertinya. Mas Dika jangan Oke. khawatir, di mata saya Anda muda daripada saya maksudnya. Nah, syukurlah Bu. Oke, jadi apa ya? Kalau saya tadi coba sedikit flashback begitu.
saya suka dengan hal-hal yang seperti kedamaian, ketentraman, dan saya sendiri memang orangnya lebih cenderung diam ketika ada sesuatu. Bahkan Dalam hal yang diam itu yang saya lakukan itu sebenarnya ketika saya melihat kembali ke belakang dampaknya bisa dua, bisa berbuahkan baik atau berbuahkan buruk begitu. Iya, betul. Karena ketika saya banyak diam pun saya secara tidak langsung mengendalikan orang lain akan bingung menghadapi saya. Ini si Dika kok banyak diamnya gitu. Sebenarnya ngapain sih gitu kan. Jadi tetapi di hal ada hal yang kontras menurut saya dalam diri saya itu yang itu bebarengan bertumbuhnya dengan hal diam, yakni saya suka melihat keributan. Ketika keributan itu tidak berdampak negatif bagi saya atau tidak berdampak negatif bagi orang yang saya kasihi. Saya sangat menikmati itu. Paling gampangnya ketika saya ingin ketika dulu saya masih di main musik di gereja, saya menyalurkan selera saya untuk tentang keributan itu untuk main pukul drum sepuas saya gitu, sampai stick drumnya sampai patah misalkan. Waduh, rugi Lalu, gerejone, Mas. Ya, stick drum saya bukan punya gereja. Syukurlah. Terus yang kedua misalkan saya main game gitu, main game bareng kawan-kawan, saya tidak memperdulikan lagi apa tujuan saya main game itu secara personal atau tujuan bersama kawan itu main game untuk apa, tapi saya akan membuat keributan di dalam dunia game. Setidaknya saya ingin melakukan aksi di dalam game itu ribut sehingga teman-teman itu ngumpat semua begitu. Dan ketika di dalam dunia nyata, misalkan saya juga sudah mempraktekkan saya harus banyak diam, saya punya pikiran saya harus lihat keributan ini. Tapi jangan keributan yang merugikan begitu. Jadi entah keributan orang lain yang tidak saya kenal atau keributan di tempat umum begitu. Ya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu. Oke. Oke. Ada tanggapan Teacher Nana? Mas Dika yang masih muda, kalau saya melihatnya ini psychological well-being ya. Jadi ketika itu kesejahteraan psikologi gitu loh maksud saya gitu. Jadi setiap orang itu physical well-being-nya beda-beda gitu. Ketika Anda diam, Anda menikmati gitu, ya itu okay gitu. Ketika Anda pengen ngedram ngedramnya sampai patah jugruk dan itu membuat Anda happy, ya lanjutkan gitu. Karena gini, manusia itu it's very complicated dan unik. Setiap manusia berbeda. Kalau tadi Mbak Seva beres-beres, Mbak Vina meditasi meskipun sempat terputus. Kalau saya yoga sampai dulu tergila-gila yoga sampai pintu teras ditutup sama bojo saya nggak bisa masuk gitu. Tapi saya happy gitu. Sama ketika Anda melihat keributan dan Anda happy. Wih ribut nih. Itu pemenuhan kesejahteraan psikologi Anda. Dan gak ada hubungannya sama orang lain. Dan rasalah, tenan Mas, rasalah. Tenan, betul itu. Yang penting, Anda itu tidak merugikan orang lain. Wong itu cuma ada di pikiran Anda sendiri. Gitu. Misalnya Anda melihat, sekarang kan banyak banget ya orang ribut di video gitu. Lah, karena Mas Dika ini suka keributan, mungkin sempat memvideo dan Arturo didelok meneh. Kan tadi, iya. Yang bikin ribut kan juga bukan Kak Dika. Nah, Iya. saya dukung Mas. Maksudnya itu pemenuhan psychological well-being, kesejahteraan psikologi Anda gitu. No problem. Tapi ketika Anda senang ribut tapi pengen ribut karo koncone dan merugikan, nah itu sudah beda lagi. Dan ini arahnya sudah kalau ke Mas Dika yang tadi omongkan adalah sudah masuk ke ranah psikologi ya. Saya bukan ranah ke sana. Cuma sepertinya yang pernah saya tahu, mudah-mudahan tidak salah, nanti akan saya cari jawabannya. Perilaku yang seperti ini sudah masuk ke kesejahteraan psikologi masing-masing orang. Gitu. Seperti itu. Thank you ya Mas Dika. Ya, Semoga ya, dalam thank you. kediaman Anda ini bisa membahagiakan.
Ya, terima kasih Bu. Thank you. Thank you Kak Dika. Kak Dika. Pertanyaan selanjutnya tadi udah dikabarin ada dari Bang Acen. Langsung aja open mic Bang Acen. Silakan Bang Acen. Halo, Halo. Halo, halo. Shalom. Suara saya kedengar ya? Terdengar jelas. Terdengar. Iya. Aduh, Ibu mau tanya aja. Kira-kira ada nggak ya trik khusus, trik yoga yang simple, nggak nguras waktu untuk membangkitkan kayak memperbaiki moodnya tim gitu. Jadi kayak lagi briefing kita trik yoga yang simple gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, yoga untuk team building jatuhnya ya. Energize. Energize, mungkin maksudnya energizing. energize. Yang simple tapi bisa langsung ces gitu. Ini luar biasa loh, Bang Acen ini sebagai leader sangat memikirkan timnya. Sangat memikirkan timnya, betul. Mungkin nanti akan dipraktekkan bersama timnya bersama-sama. Iya. Gimana Teacher Nana ini? Mas siapa? Acen. Oh, saya biasanya dibayar mahal loh Mas untuk ini. Tolong Gimana Bang Acen nanti? tolong Tolong Bang Acen nanti siap berapa nih dari Unilever? Bercanda. Jadi ada salah satu manfaat yoga itu adalah untuk energizing, untuk membangkitkan kegembiraan gitu, semangat. Sekaligus ketika Anda mau lembur dengan tim, terus Anda pengen tim Anda itu nggak turu, saya punya kiat-kiat. Japri saya beserta harganya. ya mantap. Oke, bercanda. Saya kembali ke sana ya. Oke, boleh dibantu. Boleh. Kembali ke green screen ya. Khusus Bang Acen loh ini dipraktekkan. Khusus Bang Khusus Acen. Bang Acen ini nanti. Saya sebenarnya, yang simple aja. Yang simpel aja Teacher. Ini biar timnya melek terus kan? Iya, biar semangat terus pokoknya. Ini Kak Vina juga boleh lihat loh ini. Mungkin nunggu brief ya. Nunggu brief ya kan? Ngantuk udah. Biar nggak ngantuk. Butuh something yang energize. Sebenarnya saya perlu kursi kantor sebenarnya, tapi Oh. yang ada sandarannya Oh ya, boleh. sebentar diambilkan dulu. Yang ada, yang merah ini, yang merah ini. Yang merah. Kursinya Yang merah Cimeng. ini. Nah, gerakan yoga itu macem-macem. Jadi, oke, sini. Nah, yoga yang saya pelajari itu adalah yoga yang bisa menggunakan properti apa saja di rumah. Gitu. Dan karena tadi ngomongnya kantor, jadi saya berpikir bahwa kursi kantor yang paling yang paling gampang gitu ya. Nah, di dalam yoga itu ada yang namanya gerakan back bend. Back bend itu punggung menekuk ke belakang. Itu bisa membangkitkan mood, kegembiraan, semangat, dan yang paling penting adalah isoh raturu pirang-pirang dino. Saya waktu bukan teacher training, saya pernah dulu setiap bulan saya ke Kuala Lumpur karena saya ada program workshop selama 10 kali karena pandemi terus berhenti. Nah, salah satu yang sederhana adalah ketika Anda memegang ini kursi ini, saya dari miring ya biar kelihatan kursi ini, kemudian dorong dadanya ke depan. Nah, ini membuat Anda energizing dan staminanya oke. Terus ada pokoknya gerakan-gerakan yang bahunya ngebuka. Ini juga sekaligus untuk memelihara ketahanan tubuh bagi pekerja atau employee Anda atau tim Anda, biar di belakang diafram ini ada kelenjar thymus untuk pertahanan virus. Manusia itu pertahanan virusnya dari lubang hidung, bulu ini, silia, sama tenggorokan. Dari sini masuk semua bakteri, virus dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang mengcounter virus itu adalah kelenjar thymus. Nah, back bend ini bisa membuat tim Anda terus energizing atau counter virus. Nah, tadi sudah satu, saya bonusi ya, biar Anda panggil saya ke kantor nanti, larang tapi. Nah, ini. Terus ada yang begini.
Nah, tumitnya ada di sini. Ini. Nah, di sini tumitnya. Ini kemudian satu lagi tumitnya di kursi satunya. Kemudian angkat dan kemudian dorong. Nah, lihat ke atas. Beberapa nafas saja. Baru kemudian turunkan. Nah, lakukan beberapa kali. Ini 2 aja gerakan ya. Kalau banyak nanti kasihan. V-nya ndak munda. Oke Pak Acen, semoga menjawab pertanyaan Anda. Oke, terima kasih Teacher Thank you Teacher Nana. Nana. Untuk Kalau bonus lebih gerakan. banyak Nana. antara datang ke Yoga First, klaten, atau undang ke kantor. Nah, kayaknya lebih Tolong. enak undang ke kantor nih Bang. Bos Unilevernya di calling nanti. Penting loh ini untuk kekuatan tim. Ketawa loh Bang Acen. Semoga membantu Pak Acen. Thank you Makasih, Bang Bu. Acen. Dipraktekkan loh. Dipraktekan loh. Oke, satu pertanyaan terakhir kita buka. Yuk, cepet-cepetan. Nih, karena waktunya kita udah gak banyak. Adakah? Jangan malu-malu. Silakan raise hand ya Kak Wida ya. Iya, iya. Kapan lagi nih? Atau udah pada ngantuk. Tadi bisa langsung Wow. dicoba. Supaya tidak ngantuk, ayo tolong. back-back. Adakah? Oh Dari iya. Kak Wira? Biar back band. Ada Kak Wira? Di layar kita belum kelihatan soalnya. Soalnya kecil-kecil banget. Nggak ada. Nggak ada? Oke. Ada lagi? Penanya terakhir nih, kesempatan Penanya terakhir. Teman-teman. Oke, sudah nggak ada lagi yang bertanya. Sudah? Oke, Yakin kalau ya? gitu sekarang kita masuk ke sesi foto bareng. Iya, tolong open cam ya Semua semuanya. open cam yuk. Kita mau abadikan momen persekutuan pada malam hari ini. Meskipun daring, kita ambil foto bareng. Yuk, Oke. open cam semuanya. Kapan lagi nih kita foto bareng? Wah, ramai banget loh ternyata. Ramai banget dari keluar lo itu Ini siapa yang foto bareng? Ini mau ikut foto bareng apa gimana? Lo toh. Nah, gini dong. Oke. Yang belum open cam, silakan open cam. Ada siapa nih yang belum open cam nih? Ada Kak Larasati, Kak Tuti, Nabi ABR. Oh, ada Michelle, ada Laras, ada Mbak Kris, Ana, teman-teman kecil-kecil banget sore yang belum kesebut ya. Ada Harry, ada siapa tadi? Monggo silakan open cam. Masih kita tunggu untuk open cam semuanya. Sebentar kita foto. Oke. Banyak banget soalnya kecil-kecil. Kak Dian, Kak Puri, Kak Seva, Kak Neta, Kak Filbert, Kak Sari, Kak Tuti, Anggraini, Ana, ada Anissa, ada Oh, ada Dian. Anissa, ada Dina, Larasati. Bakul Organik, Laras. Thank you ya. Yuk kita open cam bareng, terus kita foto. Mbak Tuti Hidayati, halo kakak. Kak Abraham, Ana, semangat Ana. Ada siapa lagi? Sari. Aduh, nggak kelihatan, maaf. Mbak Kris. Oh, Kak Puri nggak bisa buka cam. Mamanya Oke, nggak apa-apa. Sela. Oke, aduh terima kasih banyak ya. Soalnya kecil-kecil banget saya. Maklum usia muda ini, jadi ada Novel, mana Novel? Oke. Mbak Yanti, mamanya Tantra. Oke. Udah siap ini untuk difoto kakak-kakak? 2 kali ya. Oke, tolong dihitung ya di sana. Novel dandan dulu Nov, mau difoto. Kita take yang pertama dulu sekarang. Smile, semuanya senyum. Walaupun ada yang pakai masker nggak apa-apa. Yang nggak pakai masker senyum. 1, 2, 3, Senyum. senyum. 1 kali lagi. Mbak Dian. 1, 2, 3, senyum semua. Ritka kali. Saya hanya berdoa malam ini semoga semuanya
terberkati dan tetap stabil emosinya karena Anda tidak bisa menolak perubahan. Terakhir, jangan lupa Pak Acen, sponsor. Loh, salah ya? Nggak apa-apa loh. Bang Acen ditunggu ya. Official invitation-nya. Dan semuanya yang belum saya sebut ya, karena ini kecil-kecil banget, jadi saya nggak bisa. Saking banyaknya. Saking teacher. banyaknya. Antusiasnya luar biasa. Iya. Saya sesok ke Bali, jangan panik. Kelas akan dibuka lagi, tenang. Ingat ya, self love. Self love. Anda tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kesehatan kepada orang lain meskipun pasangan Anda. Karena kadang-kadang mereka adalah sumber penderitaan. Saya berani ngomong ini loh ya. Saya berani ngomong ini. Pacar, teman, tonggo, poneh. Halo Neta, dear Neta. Semangat ya Neng. Pokoknya itu ya, saya pesankan itu bahwa Anda adalah orang yang sangat berharga. Gitu. Anda adalah orang yang sangat punya bakat, punya kelebihan masing-masing. Jadi Anda harus yakin bahwa hanya pahlawan itu ada di dalam diri Anda sendiri, bukan orang lain. Soalnya banyak yang lagi bucin mungkin. Oke. Ya. Udah overthinking, pakai bucin Overthinking, lagi kan. bucin, aduh ciloko. Piye Din, jangan bucin. Gak ada yang dibucinin juga jadi overthinking. Sinta, semangat Sinta. Teresia Sinta. Oke. Oke, terima kasih banyak. Thank you so much, Yeah. Teacher Nana. It means a lot ya buat kita. Betul, berguna buat banget teman-teman ini. yoga first juga ya. Ya, Kak terima Wida kasih banyak banyak. sekali ya Kak Wida yang diserap tadi pada malam hari ini. Saya mau terima kasih untuk tim yang sudah sekarang bisa mengadakan acara ini. Semoga semuanya penuh berkat dan bisa sukses masing-masing ke depannya, termasuk percintaan, karir, relation. Amin banget itu. Amin kenceng semuanya itu di KDN. Dan saya berterima kasih pada kru saya. Halo, Jenius Santoso. Oh, ada teacher-teacher yoga first juga nih. Ko Ya. Jenius, Ciritka, Kak Woro, semua Ya. berkumpul di sini. Itu ya, semoga kita bisa bertemu kembali on real atau on screen. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Amin. Oke, pokoknya teman-teman jangan lupa ya kepoin juga nih Yoga First Klaten. Kalau Yoga memang First misalnya Klaten. yang ada di daerah Klaten atau yang Jogja mau Meluangkan waktu, pengen mencoba. belajar lebih jauh lagi. Aku penasaran ya, kok banyak banget ya. Tadi kayaknya lebih banyak teacher. Iya. Mungkin ada 50 lebih ya tadi ya. Mas Dika, stay Oh, young ya, stay young. 58 tadi teacher tercatat. 58 pesertanya. Ada 58 orang. Mas Bastian. Luar biasa. Saya ketemu teman-teman baru nih di sini nih. Iya, banyak sekali. Ada nanti, 62 katanya tadi. 62 Luar malahan, biasa Kak sekali Jos. teman-teman. Makasih banget loh antusiasmenya dan bisa stay sampai akhir juga. Oh iya ya, pokoknya jangan keliru, saya bukan pakar. Saya hanya practitioner. praktisi yang mungkin saya bisa sharing mengenai ini karena saya kemarin juga jungkir balik nggak karuan, tapi saya menemukan bahwa saya settle dan saya sekarang bekerja di bidang yang membuat saya bahagia. Saya merasa sangat bersyukur karena tidak banyak orang yang seperti saya yang bahagia dengan pekerjaannya. Gitu. Betul. Ya. Selamat mencari, semangat. Thank you, kita boleh say goodbye to teacher Nana. Thank you teacher, waktunya. Selamat beristirahat. Terima kasih, semoga perjalanan ke Klaten nanti juga aman sampai di rumah. Terima kasih banyak. Oke, hari ini setelah itu kita akan apa ini Kak Wida? Oke, kita akan mendengarkan sebuah pujian dulu ya Kak. Sebuah pujian penutup, Sebelum betul. doa penutup. Teman-teman operator bisa dibantu? Oke, siap. Silakan. Ya. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari,
masih ada di tim belakang layar. Sekarang kita mau masuk ke doa penutup ya Kak Mina ya. Betul. Karena kita sudah mendapat banyak sekali ilmu, udah ngobrol juga, udah Betul. bersekutu pada malam hari ini dan semua lancar, kita bersyukur. Dan kita mau mengungkapkan syukur kita dalam doa penutup. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik, kami mau mengucap syukur Tuhan, betapa baik penyertaan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami dilindungi, kami diberkati, sampai pada akhirnya persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan bisa berjalan lancar. Semua sehat, semua baik adanya, kami sungguh mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Malam hari ini kami belajar Tuhan, untuk mensyukuri hal-hal yang mendasar, untuk bisa menerima diri kami sendiri, mencintai diri kami sendiri, karena pun Engkau telah menciptakan kami dengan sempurna sesuai dengan gambaran-Mu. Biarkan kami juga Bapa bisa mengimani apa yang menjadi kekhawatiran dan kesusahan esok hari, biarlah untuk esok hari saja Bapa. Kami mau belajar, kami mau membuka hati bersama untuk bisa hadir sepenuhnya pada tiap aktivitas yang kami lakukan. Bisa lebih fokus dalam berkarya, dalam melayani, dalam mengasihi diri kami dan juga sesama. Terima kasih Bapak, Engkau izinkan Teacher Nana, Ko Jenius, Cik Ritka, dan Kak Woro hadir di GKI Gejayan pada malam hari ini. Kami mau berdoa untuk perjalanan pulang mereka ke Klaten Bapak. Engkau yang sertai, Engkau yang berkati, sehingga mereka bisa selamat sampai di rumah. Kami juga mau berdoa Bapak, untuk setiap kami tim pelayanan di sini. Engkau yang jagai juga kami Bapak. Untuk teman-teman yang di rumah, juga Engkau berkati mereka dalam istirahat mereka selanjutnya. Terima kasih Bapak. Doa ini masih jauh dari sempurna, tapi kami mau mengalaskan semuanya pada kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ada Kak Wira, Kak Beni, Kak Ardo, teman-teman. Ada Kak Cimeng juga, ada Ko Weli, Kak Timi, Thank you so much. thank you. Haji Emin ya tadi Haji ya? Emin tadi, terima kasih. Sampai Kak ketemu Ian, juga ya. yang kalau kita Iya. dengar ada Suara piano-piano sedikit. Piano-piano. Tadi kita requestnya Mozart tapi ya. Iya. Syukur nggak keluar yang itu ya. Walaupun nggak keluar masaknya. Mozartnya, kita tetap say thank you loh Kak Ian ada di sini. you. Thank you so much teman-teman semuanya, keluarga Yoga First. Makasih Iya, banget makasih ya. banget. Kita apresiasi Udah ngeramein sekali. juga malam hari ini. Kita seneng ya Kak Wida ya malam hari ini. Oke, Oke. link Zoom masih akan dibuka ya Kak Wida. Masih jika masih ada yang mau stay di Mau sini ngobrol. ngobrol-ngobrol silakan. Fellowship boleh. Mau Yang mau langsung istirahat? juga nggak apa-apa. Boleh. Sampai ketemu lagi buat teman-teman yang udah mau istirahat di self development series berikutnya. Betul, jangan lupa teman-teman KDM minggu depan kita juga ada persekutuan untuk waktunya fellowship ya. Betul sekali. Fellowshipnya mau ngapain? Kita nantikan pengumuman selanjutnya. Oke. Sampai di sini, selamat malam, shalom dan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye-bye. Ya, semuanya